Kalau ada yang unjuk rasa soal kemerdekaan Palestina, penindasan di Palestina, jangan underestimate dulu. Tuan dan puan mesti paham, kemerdekaan Indonesia itu termasuk ditukar dengan larinya dukungan atas pembebasan tanah Palestina. Syarat sah suatu negara itu kan ada 3 ya, secara teori ada 3 ya. Ada dia mesti punya wilayah, dia mesti punya penduduk, dia juga mesti punya pemerintahan yang berdaulat. Nah, belakangan itu kemudian ada syarat yang keempat, pengakuan dari negara lain. Nah, pada masa awal Republik kita sudah punya ketiganya. Salah satu puncak dukungan rakyat terhadap Republik Indonesia itu kan bisa dilihat dari rapat akbar di lapangan Ikada. Buktinya waktu itu Bung Karno berpidato ya, kira-kira kayak gini lah pidato. Setelah Bung Karno itu berpidato, karena memang masyarakat dan rakyat itu mendukung kemerdekaan Indonesia, akhirnya mereka ya bubar, pulang dengan suka hati. Nah, yang agak bikin pusing itu sebenarnya syarat yang keempat ya. Ini jadi persoalan. Pada awal Indonesia merdeka kan pengakuan itu belum ada ya. Menimbang kedekatan secara agama, Perdana Menteri Sahril kemudian mencoba menarik pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara Arab. Nah, siapa lagi yang diutus kalau bukan Agus Salim? Ketika itu dia menjabat Menteri Muda Luar Negeri. Negara yang ditarget utamanya waktu itu adalah Mesir. Berkat kepiawaian seorang Agus Salim, akhirnya pengakuan de facto atas kemerdekaan Indonesia dari Mesir itu berhasil kita dapatkan gitu loh. Tepatnya pada tanggal 23 Maret 1947. Jadi hampir 2 tahun Indonesia merdeka ya. Pada Juli 1947 Agus Salim itu kemudian balik lagi ke Mesir. Tujuannya untuk menarik pengakuan secara de jure dari pemerintah Mesir atas kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, waktu itu Agus Salim didampingi A.R. Baswedan. Dia itu Menteri Muda Penerangan. Lalu ada Nadjir Pamuntjak. Dia itu pejabat di Kementerian Luar Negeri. Ada H.M. Rasidi, pejabat di Kementerian Agama. Lalu Abdul Qadir, pejabat di Kementerian Pertahanan. Jadi memang personelnya itu lengkap ya. Ada dari yang luar negeri, ada dari penerangan, ada dari agama, ada dari pertahanan. Ini yang kemudian menjadi sebuah tim yang diutus ke Mesir untuk tadi menarik dukungan secara de jure dari pemerintah Mesir untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, di Mesir itu, di Kairo, rombongan ini disambut dengan baik oleh para pejabat tinggi di Mesir dan juga para pemimpin Arab. Mereka itu bisa ketemu dengan Pangeran Faisal, menlunya Arab Saudi. Lalu bertemu dengan Amin Hussaini. Dia itu muftinya Palestina saat itu. Juga dengan Hasan al-Banna, ulama besar di Mesir sekaligus pemimpin dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Jadi pengakuan de jure itu, pendek katanya, sebenarnya cuma persoalan masalah waktu aja ya. Waktu di mana Perdana Menteri Mesir sekaligus Menteri Luar Negerinya Mesir, si Nokrasi Fasa itu menandatangani
di atas lembar kenegaraan bersama dengan Agus Salim gitu. Namun sebelum penandatanganan itu, Sinokrasi Pasha ini kemudian didatangi oleh perwakilan Belanda di Mesir. Wah, si perwakilan Belanda itu marah, dia protes gitu kan. Kok bisa-bisanya Mesir mau ngasih pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure gitu. Padahal kan Mesir dan Belanda itu punya hubungan bisnis, hubungan ekonomi yang cukup besar gitu loh kan. Bisa-bisa nanti gara-gara urusan ini Belanda menarik investasinya dari Mesir gitu loh. Tapi kan si Nokrasi Pasha ini kan bukan orang yang bisa diancam ya. Dia tolak langsung gitu. Tapi Belanda juga gak kehabisan akal. Nederland kemudian menawarkan Palestina kepada Mesir. Yes, Palestina. Gimana ceritanya? Jadi memang ceritanya pasca Perang Dunia Kedua itu kan bangsa Yahudi mau mendirikan negara Israel di Palestina. PBB mendukung tuh. Jadi rencananya PBB itu tanah Palestina akan dibagi menjadi 2 negara. 55% tanah itu untuk bangsa Israel yang jumlahnya cuma 30% lah dari penduduk di tanah Palestina waktu itu. Nah sisanya itu yang 70% penduduk Palestina tadi dikasihlah tanah seluas 45% gitu lah. Terus kota Yerusalem yang kota sucinya buat umat Islam sekaligus umat Kristen dan Yahudi itu mau dijadikan kota internasional gitu loh. Nah, bangsa Arab menolak rencana PBB ini. Dan Mesir adalah salah satu negara yang paling keras penolakannya. Belanda paham psikologi dari Mesir ini. Nah, Belanda paham apa yang Mesir inginkan gitu loh kan. Bagaimana pentingnya posisi Palestina di hati Mesir, di hati rakyat Mesir gitu. Karena itu ini yang dia pakai buat melobi Mesir agar jangan sampai mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi perwakilan Belanda tadi kemudian melobi lah si Nokrasi Pasha tadi kan, Perdana Menteri Mesir itu. Seandainya Mesir mau tidak mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia, maka Belanda akan mendukung kebijakan Mesir terhadap tanah Palestina di PBB. Nah, berarti kan dukungan untuk Palestina itu makin kuat ya kalau Belanda ikut di sana. Ya, tapi kemudian Sinokrasi Pasha nggak bisa disogok kayak begitu juga itu. Nggak perlu juga mikir lama-lama. Kepada perwakilan Belanda itu dia langsung bertegas-tegas. Menyesal sekali kami harus menolak protes Tuan. Mesir adalah negara berdaulat yang bebas menentukan pilihannya sendiri. Selain itu, Mesir dan Indonesia juga punya banyak persamaan. Di antaranya secara keagamaan. Tegas-tegaslah Sinokrasi Pasha ini kan. Ini tradisi Mesir, Bung. Tidak bisa diabaikan. Maka perwakilan dari Belanda itu pun segera meninggalkan ruangan Perdana Menteri Nokrasi Pasha tadi dengan kecewa lah gitu loh. Akhirnya 10 Juni 1947 peristiwa yang mengharukan itu pun terjadi.
Operasi Pasha atas nama Mesir menandatangani nota pengakuan kemerdekaan Indonesia. Nah, pasca pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir tadi, itu kemudian menggugah negara-negara Arab yang lain. Maka kemudian berturut-turut datanglah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara-negara Arab yang lain. Itu dari Lebanon, Suriah, Irak, Arab Saudi, Yaman, Afghanistan.